Bab kelima, bagaimana terlihat seperti Anda dan mereka sangat serasi, kita sama persis. Selamat datang di bagian kelima dari pembahasan mendalam buku How to Talk to Anyone oleh Lael Londes. Dalam bagian ini, Anda akan belajar teknik bagaimana membuat orang merasa bahwa Anda adalah bagian dari dunia mereka. Lael mengungkap bahwa kemampuan ini bukan sekedar basa-basi, tetapi seni menciptakan rasa persamaan dan, pada akhirnya, rasa kedekatan emosional. Jika Anda ingin percakapan Anda bukan hanya menyenangkan, tetapi juga mengesankan secara mendalam, inilah panduan yang perlu Anda kuasai. Bersiaplah untuk belajar bagaimana membangun koneksi yang terasa sangat alami, sehingga orang lain merasa Anda adalah belahan jiwa mereka, bukan sekedar kenalan biasa. 1. Bagaimana membuat mereka merasa Anda berada di kelas yang sama. Salah satu cara tercepat untuk menciptakan hubungan adalah membangun kesan persamaan dalam kelas sosial. Lael menyarankan Anda mengadopsi komunikasi yang mencerminkan nada dan gaya mereka tanpa terlihat berlebihan. Cara melakukannya, sesuaikan gaya bicara. Jika lawan bicara Anda menggunakan bahasa formal, pertahankan kesopanan. Jika mereka santai, gunakan gaya yang lebih casual. Kedua, gunakan kata kunci mereka. Perhatikan kata-kata spesifik yang mereka gunakan, seperti istilah gaul atau jargon tertentu. Lalu pantulkan kembali dalam percakapan Anda. Latihan praktis, dalam interaksi berikutnya, amati gaya berbicara lawan bicara Anda selama 1 menit pertama. Coba sesuaikan gaya Anda dengan mereka tanpa kehilangan keaslian Anda. 2. Bagaimana membuat mereka merasa bahwa Anda seperti keluarga. Kunci untuk menciptakan hubungan dekat adalah membuat orang merasa aman dan nyaman, persis seperti mereka merasa di tengah keluarga mereka. Londes menyarankan Anda menyesuaikan sikap yang hangat, empatik, dan dapat dipercaya. Tekniknya, 1. Berikan kepercayaan tanpa pamrih. Gunakan bahasa tubuh terbuka seperti kontak mata, senyuman, atau anggukan kepala. 2. Gunakan nama mereka secara alami. Orang akan merasa dihargai ketika Anda sering menyebut nama mereka dalam percakapan. Contoh, jika Anda berbicara dengan seseorang bernama Andi, katakan, "Andi, sejujurnya saya bisa memahami pandangan Anda. Itu masuk akal. Cobalah hari ini. Perhatikan apakah Anda menyebut nama lawan bicara. Cobalah menyebut nama mereka setidaknya 2 kali selama percakapan tanpa terdengar dipaksakan." 3. Bagaimana benar-benar membuatnya jelas bagi mereka. Ketika seseorang ingin berbagi pengalaman atau cerita dengan Anda, jangan sekedar mendengar, tetapi tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan penuh perhatian. Gunakan bahasa tubuh Anda untuk memberikan konfirmasi, seperti anggukan kepala atau senyuman yang tepat waktu. Parafrase atau ulangi poin-poin penting mereka. Kalau saya dengar dengan benar, Anda menyebut bahwa ini adalah tantangan terbesar Anda ya. Tantangan percakapan. Dalam interaksi berikutnya, cobalah parafrase satu hal yang dikatakan orang lain dan lihat bagaimana reaksi mereka. 4. Bagaimana membuat mereka merasa Anda berempati tanpa sekedar mengatakan "iya, ya". Empati adalah kunci untuk membangun hubungan yang bermakna. Tetapi, terlalu sering kita hanya memberikan tanggapan klise seperti "oh ya" atau "benar". Londes menyarankan Anda untuk melangkah lebih jauh dengan menunjukkan empati melalui pernyataan yang lebih personal. Contoh, jika seseorang berbagi tentang kesulitan yang mereka hadapi, alih-alih mengatakan, "Oh, saya tahu," Anda bisa menjawab, "Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Bagaimana Anda berhasil melewati semua itu?" Praktikkan sekarang.
Dalam percakapan hari ini, coba tanyakan lebih lanjut tentang cerita emosional seseorang. Alih-alih hanya memberikan respon singkat. 5. Bagaimana membuat mereka berpikir Anda melihat atau mendengar atau merasa sama persis seperti mereka. Leondes menjelaskan teknik ini sebagai seni menciptakan kecocokan emosional. Ini berarti Anda secara aktif mencerminkan perasaan lawan bicara Anda, sehingga mereka merasa bahwa Anda benar-benar memahami perspektif mereka. Gunakan pernyataan validasi. Saya benar-benar bisa memahami kenapa itu sangat penting bagi Anda. Tunjukkan ketertarikan sejati. Tanyakan, bagaimana itu membuat Anda merasa? Apa bagian yang paling sulit menurut Anda? Tantangan untuk Anda, dalam percakapan berikutnya, cobalah mencerminkan emosi seseorang dengan satu pernyataan empatik. 6. Bagaimana membuat mereka berpikir kita, bukan Anda versus saya. Sebagai manusia, kita cenderung membangun dinding antara saya dan mereka. Tetapi jika Anda ingin membangun hubungan erat, Leondes merekomendasikan untuk menggunakan kata-kata yang menciptakan rasa kita. Gunakan frase seperti, saya rasa kita berdua bisa setuju bahwa, atau bagaimana kalau kita coba memecahkan ini bersama. Frase ini menciptakan rasa kebersamaan daripada persaingan. Latihan hari ini. Dalam percakapan berikutnya, perhatikan seberapa sering Anda menggunakan kata saya dibandingkan kita. Buatlah upaya sadar untuk memperbanyak penggunaan kita. 7. Bagaimana membuat lelucon pribadi yang ramah? Lelucon pribadi menciptakan rasa eksklusivitas dalam hubungan. Jika Anda memiliki momen lucu atau unik dengan seseorang, jangan ragu untuk mengacu pada itu di percakapan mendatang. Ini memberikan perasaan bahwa Anda memperhatikan detail kecil dan bahwa hubungan Anda istimewa. Contoh, jika Anda pernah berbicara tentang pengalaman macet gila di Jakarta, Anda bisa berkata, kemarin saya terjebak macet seperti yang kita bicarakan waktu itu. Ternyata benar-benar mirip seperti ujian kesabaran. Praktekkan. Coba ingat satu momen lucu atau unik yang pernah Anda bagikan dengan seseorang. Gunakan itu sebagai pembuka percakapan berikutnya. Kesimpulan, jadikan ini bagian dari hidup Anda. Kunci dari bab ini adalah menciptakan koneksi emosional yang mendalam dengan menunjukkan bahwa Anda sefrekuensi dengan orang lain. Percakapan yang efektif adalah tentang menciptakan rasa kebersamaan, keakraban, dan pengertian yang membuat orang merasa bahwa mereka aman dan dihargai saat berbicara dengan Anda. Namun, jangan lupa, Anda tidak akan mendapatkan manfaat maksimal dari teknik-teknik ini jika hanya mendengarkan tanpa praktek. Jadi, di percakapan Anda berikutnya, pilih satu teknik, entah itu menggunakan nama mereka dengan sering, menciptakan lelucon pribadi, atau menunjukkan empati mendalam, dan lihat bagaimana itu mengubah dinamika percakapan Anda. Jadi, Anda siap menjadi sosok yang serasa satu frekuensi dengan siapapun? Mari kita mulai dari sekarang. Bab ke-6, bagaimana membedakan kekuatan pujian dari kebodohan rayuan. Selamat datang di bagian ke-6 dari buku How to Talk to Anyone. Bagian ini membahas seni memuji. Meskipun pujian terdengar sederhana, kekuatan sebenarnya terletak pada cara Anda menyampaikannya. Pujian yang tulus dapat menciptakan hubungan yang langgeng, memperkuat kepercayaan diri orang lain, bahkan membuka peluang besar dalam hidup Anda. Tetapi di sisi lain, jika disampaikan dengan cara yang salah, pujian dapat dianggap palsu atau manipulatif. Leondes memberikan panduan detail tentang bagaimana Anda bisa menjadi master dalam memberikan pujian, sehingga orang lain akan selalu mengenang interaksi Anda. Mari kita bahas dengan cara yang akan membuat Anda merenung, mempraktekkan, dan bahkan mungkin mengubah pendekatan Anda terhadap komunikasi sehari-hari. 1. Bagaimana memuji seseorang tanpa terlihat menjilat. Pujian yang terlihat seperti rayuan murahan atau brown nosing
dapat merusak kredibilitas Anda. Lael menyarankan untuk memberikan pujian yang spesifik, relevan, dan tulus. Spesifik, alih-alih mengatakan kamu hebat, katakan saya sangat mengagumi cara Anda bisa memimpin tim dengan percaya diri di tengah tekanan. Relevan, kaitkan pujian Anda dengan konteks yang sesuai seperti pekerjaan, sifat pribadi, atau pencapaian yang jelas. Tulus, jangan memuji untuk tujuan tersembunyi. Orang dapat merasakan keaslian dari nada suara dan bahasa tubuh Anda. Praktekkan. Dalam interaksi hari ini, coba puji seseorang atas tindakan atau karakter spesifik mereka, bukan penampilan luar. 2. Bagaimana menjadi merpati pembawa pesan perasaan positif. Lael mengajarkan bahwa salah satu cara paling kuat untuk membangun hubungan adalah menjadi perantara kebaikan. Misalnya, sampaikan pujian dari pihak ketiga. Contoh, oh, bos Anda tadi bilang Anda adalah salah satu pekerja paling kreatif di tim. Kenapa ini efektif? Orang akan merasa dihargai 2 kali lipat oleh Anda dan orang yang disebutkan. Ini menciptakan rasa bahwa Anda adalah pembawa berita positif, bukan gosip. Latihan hari ini, ingat pujian yang pernah Anda dengar tentang seseorang. Sampaikan itu secara langsung kepada mereka dan amati dampaknya. 3. Bagaimana membuat mereka merasa Anda mengagumi mereka secara tidak sengaja. Lowndes menyarankan untuk memuji seseorang dengan cara yang terdengar spontan, atau seolah-olah pujian tersebut terlepas tanpa disengaja. Teknik ini membuat pujian terdengar lebih tulus. Contoh, daripada langsung berkata, saya sangat terkesan dengan presentasi Anda bisa mengatakan, ketika saya mendengar presentasi tadi, saya terus berpikir, orang ini benar-benar berbakat. Coba gunakan cara ini di percakapan Anda berikutnya. Berikan pujian secara tidak langsung dan lihat responnya. Keempat, bagaimana menjadi pujangga rahasia yang memenangkan hati orang. Tidak semua pujian harus langsung diarahkan pada seseorang. Anda bisa menjadi pujangga rahasia, menyebarkan kebaikan tanpa terlihat seperti sedang mencari perhatian. Kirimkan email atau pesan kepada orang ketiga yang menyebutkan betapa luar biasanya seseorang. Atau, jika memungkinkan, biarkan pujian tersebut sampai ke orang yang bersangkutan secara tidak langsung. Contoh, Anda memberitahu rekan lain, proyek Maria luar biasa, dia benar-benar berbakat. Hal ini bisa sampai ke Maria, dan ia akan lebih menghargai pujian Anda karena tidak langsung. Tantangan, cari satu orang di sekitar Anda hari ini yang layak mendapatkan pengakuan dan gunakan pendekatan pujangga rahasia. 5. Bagaimana memberikan killer compliment yang tak terlupakan. Killer compliment adalah pujian yang menyentuh inti kepribadian seseorang, bukan hanya hasil dari tindakan atau penampilan luar. Contoh, daripada mengatakan Anda sangat cantik, cobalah Anda punya aura ketenangan yang membuat semua orang merasa nyaman di sekitar Anda. Pujian seperti ini memberikan makna mendalam dan tidak mudah dilupakan. Cobalah sekarang, buat daftar 3 sifat unik dari teman atau kolega Anda. Dalam percakapan berikutnya, jadikan salah satu sifat itu sebagai dasar pujian Anda. 6. Bagaimana membuat mereka tersenyum dengan booster kecil. Tidak semua pujian harus besar. Bahkan komentar kecil seperti pilihan warnanya pas banget dengan kamu, atau kamu benar-benar jago membuat hal rumit terdengar sederhana, bisa membuat orang merasa dihargai. Kekuatan pujian kecil terletak pada kecepatan dan spontanitasnya. Latihan harian, berikan 3 pujian kecil sepanjang hari ini. Pastikan setiap pujian spesifik dan jujur. 7. Bagaimana memuji dengan waktu yang tepat. Waktu adalah segalanya. Pujian akan lebih bermakna jika diberikan pada momen yang paling relevan. Misalnya, setelah seseorang menyelesaikan proyek besar, atau ketika mereka menghadapi tekanan, atau saat mereka mengambil risiko untuk menunjukkan sesuatu.
Berikan pujian langsung saat itu karena pada saat tersebut mereka lebih sensitif terhadap penghargaan. 8. Bagaimana membuat mereka ingin memuji Anda kembali? Pujian yang diberikan dengan tulus seringkali menginspirasi orang lain untuk memuji Anda kembali. Tetapi Lane mengajarkan bahwa Anda tidak perlu langsung mencari balasan. Dengan menunjukkan perhatian pada kualitas baik seseorang, Anda membangun reputasi sebagai pribadi yang positif. Tips: jangan pernah meminta atau mengharapkan pujian baik. Sebaliknya, fokus pada bagaimana Anda bisa membuat hari seseorang lebih baik. Praktekkan, berikan pujian tanpa ekspektasi apapun dan lihat efek positif jangka panjangnya pada hubungan Anda. 9. Bagaimana membuat pasangan Anda merasa Anda adalah the partner seumur hidup? Lael menyebutkan bahwa cara terbaik untuk mempererat hubungan romantis adalah dengan memberikan penghargaan khusus kepada pasangan Anda. Berikan pujian pada hal-hal yang benar-benar unik yang membuat pasangan Anda istimewa. Contoh, daripada mengatakan kamu sangat baik, cobalah saya selalu merasa nyaman bersama kamu karena kamu punya cara membuat saya merasa didengar dan dicintai. Tambahkan tindakan kecil seperti menulis catatan cinta atau ucapan terima kasih sederhana. Ini akan membuat pasangan Anda merasa spesial setiap hari. Tugas: pilih satu hal kecil hari ini untuk memuji pasangan Anda secara spesifik dan penuh kasih. Kesimpulan, seni memberi pujian dengan kekuatan nyata. Memuji bukan sekedar berbicara hal baik tentang orang lain, tetapi tentang membangun hubungan emosional, memperkuat koneksi, dan menciptakan lingkungan positif di mana Anda dan orang lain merasa dihargai. Jadi, ambil tindakan. Mulailah hari ini dengan setidaknya satu pujian yang berarti untuk seseorang di sekitar Anda. Jadilah virus positif yang menyebarkan penghargaan tulus, dan lihat bagaimana dunia Anda berubah menjadi lebih cerah.